Hi guys, welcome back to the Science Extracurricular class with me, Coach Rizal. Well, today we're gonna talk about this topic, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Nah, minggu kemarin itu kan kita sudah belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengelompokan hewan yang dilakukan berdasarkan makanan dari hewan tersebut. Oke, so jadi berdasarkan makanannya, hewan itu dapat dikelompokkan jadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada yang namanya hewan pemakan daging. Nah, nama lain dari hewan pemakan daging itu adalah hewan karnivora atau carnivore, gitu ya. Nah, contoh dari hewan karnivora itu ada yang pertama seperti di gambar ini ya. Ini adalah contoh hewan karnivora. Nah, di sini ada seekor singa atau lion yang sedang memakan buruannya. Buruannya berupa hewan lain ya. Gitu. Nah, jadi singa itu adalah hewan yang memakan daging. Gitu. Jadi singa merupakan salah satu contoh dari hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, another example adalah ini, burung elang. Jadi burung elang itu juga merupakan salah satu hewan yang memakan daging atau nama lainnya adalah hewan karnivora. Nah, bisa adik-adik lihat di gambar sini. Ya, ini adalah gambar elang yang sedang memakan buruannya. Nah, buruannya di sini adalah ular gitu. Nah, selain ular, elang juga bisa memburu hewan lain, misalnya seperti tikus atau juga anak ayam, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh hewan yang merupakan bagian dari golongan hewan-hewan karnivora atau hewan-hewan pemakan daging. Nah, yang kedua adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, nama lain dari hewan pemakan tumbuhan adalah herbivora atau herbivore. Nah, contoh hewan yang memakan tumbuhan antara lain adalah sapi. Nah, seperti pada gambar di sini ya. Nah, di gambar ini memperlihatkan seekor sapi sedang memakan rumput. Nah, jadi sapi itu merupakan salah satu contoh hewan yang memakan tumbuhan. Contoh lainnya seperti kambing. Nah, kambing kan makanannya rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan. Makanya dia merupakan contoh dari hewan yang memakan tumbuhan atau herbivora. Nah, yang ketiga adalah hewan pemakan segala. Jadi golongan hewan pemakan segala itu dia bisa memakan daging, dia juga bisa memakan tumbuhan. Nah, golongan hewan pemakan segala itu disebut sebagai golongan hewan omnivora atau omnivore. Nah, contoh hewan yang memakan segala antara lain adalah yang pertama ada ayam. Nah, biasanya kalian kan pernah lihat ayam memakan biji-bijian kan? Nah, biji-bijiannya itu juga masuk tumbuhan gitu. Jadi ayam bisa makan tumbuhan dalam bentuk biji-bijian atau bisa juga dia memakan daging. Nah, biasanya dia memakan ulat gitu. Nah, jadi karena ayam bisa memakan tumbuh-tumbuhan, bisa juga memakan hewan, maka dia adalah hewan pemakan segala atau omnivora. Nah, contoh lainnya adalah beruang. Nah, di sini ada dua gambar beruang yang berbeda ya. Nah, di sini beruangnya sedang memakan ikan. Gitu. Ini adalah ikan salmon ya. Jadi beruangnya sedang memakan ikan. Artinya beruang di sini dia mengkonsumsi daging. Nah, di gambar yang lain memperlihatkan beruang sedang makan tumbuhan. Biasanya dia memakan beri-berian ya. Gitu. Nah, karena beruang bisa makan daging, bisa juga makan tumbuhan, makanya dia merupakan
kelompok hewan pemakan segala atau omnivora. Okay, so that's all for the material. Now we're gonna move to the worksheet. Okay. Nah, di sini kalian coach kasih worksheet seperti ini ya. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama, tabel untuk hewan pemakan daging atau karnivora. Kemudian yang kedua ada tabel untuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Dan yang ketiga adalah tabel untuk hewan pemakan segala omnivora. Nah, kalian juga akan coach kasih gambar-gambar seperti ini ya. Nah, kalian coach minta untuk mengelompokkan gambar-gambar hewan yang sudah coach kasih ke kalian ke dalam kelompok hewan pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan, dan hewan pemakan segala. Contohnya, yang pertama ada alligator. Nah, ini ya, ada alligator. Nah, alligator itu dia makannya apa? Dia adalah pemakan daging ya. Karena dia pemakan daging, jadi kita masukkan dia ke dalam kelompok hewan pemakan daging. Oke, kita tempelkan di sini, di tabel yang pertama. Nah, contoh yang kedua ada panda. Nah, biasanya panda itu makannya apa? Nah, biasa panda itu kan makannya bambu ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, karena dia pemakan tumbuh-tumbuhan, maka kita kelompokkan dia ke tabel yang kedua untuk hewan pemakan tumbuhan. Jadi kita tempelkan di tabel yang kedua. Oke. Nah, contoh yang ketiga ada ayam. Nah, tadi ayam dia masuk dalam golongan apa? Dia adalah golongan pemakan segala ya, hewan pemakan segala. Karena dia bisa makan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk biji-bijian, dia juga bisa memakan daging dalam bentuk cacing gitu. Jadi dia masuk ke dalam hewan pemakan segala. Nanti kalian tempelkan ke hewan pemakan segala gitu. Nah, untuk sisanya nanti kalian kerjakan sendiri ya. Nanti kalian kelompokkan sendiri. Okay, that's for the first worksheet. Now we're gonna move to the next worksheet. Nah, di worksheet yang kedua, kalian coach minta untuk memasangkan hewan dan makanannya ya. Jadi di sini ada gambar hewan, ada pula gambar makanannya. Oke, coach kasih contoh. Misalnya ini, ada gambar jerapah. Nah, kira-kira pada bagian ini, yang mana sih yang merupakan makanan dari jerapah? Nah, jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Jadi jerapah itu memakan daun pohon ya, daun yang ada di pohon ini, yang ini. Jadi kita pasangkan antara jerapah dengan yang ini. Gitu. Oke, mungkin kalian akan memilih yang ini juga karena ini juga merupakan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kalian memilih yang ini, jawabannya salah ya. Karena jerapah itu dia makannya daun yang ada di pohon. Dia tidak memakan rumput-rumputan. Kenapa? Karena jerapah itu punya punya leher yang panjang. Gitu. Karena dia punya leher yang panjang, dia biasanya memakan daun-daunan yang ada di pohon. Dia tidak memakan rumput gitu. Nah, contoh yang kedua, di sini ada gambar katak. Nah, kira-kira makanan katak di sini yang mana? Nah, biasanya katak itu kan dia akan memakan serangga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini. Oke, kita pasangkan. There. Nah, untuk yang lainnya kalian kerjakan sendiri ya. Oke. Nah, jadi sekian dulu untuk pembelajaran sains ekstrakurikuler kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan topik yang lain pada minggu depan. Okay, thank you for watching. I hope you can do your worksheet at your home, and I'll see you guys next week. Bye.